Halo, saya Reren Rizpan dengan NIM A221231133 ingin membahas materi tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup. Sistem reproduksi pada makhluk hidup adalah sistem reproduksi yang merujuk pada serangkaian organ dan struktur dalam tubuh yang berperan dalam proses reproduksi atau pembentukan keturunan pada makhluk hidup. Pada manusia, sistem melibatkan organ seperti testis dan ovarium, serta organ-organ lain yang mendukung fertilisasi dan perkembangan embrio. Sistem reproduksi pada manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual adalah reproduksi yang terjadi jika hanya satu induk, sedangkan reproduksi seksual adalah produksi yang melibatkan dua induk dengan jenis kelamin yang berbeda, sehingga terjadi penggabungan daun DNA. Peran sistem reproduksi pada makhluk hidup. Sistem reproduksi makhluk hidup memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup dan keberlanjutan populasi. Contohnya pada manusia, sistem reproduksi memungkinkan pewarisan sistem genetik, mempertahankan keberagaman genetik, dan memastikan adanya generasi baru untuk menggantikan yang lama. Selain itu, sistem reproduksi pada tanaman memungkinkan pembentukan benih yang nantinya dapat tumbuh menjadi tanaman baru, menjaga kelangsungan siklus hidup tersebut. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi aseksual melibatkan individu baru tanpa melibatkan penggabungan sel kelamin. Ini dapat terjadi melalui proses seperti stek, rimpang, umbi, tunas, dan pembentukan spor. Pada reproduksi aseksual, tumbuhan memiliki organ reproduksi jantan antara lain stamen dengan serbuk sari, dan organ reproduksi betina seperti pistil dan ovarium. Polen dan serbuk sari diterbangkan ke ovarium untuk membuahi sel telur, membentuk biji, dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Proses pembuahan pada tumbuhan melibatkan dua tahap utama. Yang pertama penyerbukan, dua pembuahan. Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan, transfer polen serbuk sari dari antera bagian serbuk sari. Bunga jantan stamen ditransfer ke stigma bagian atas bunga betina. Pertumbuhan polen tabung polen tumbuh dan stigma menuju ovarium, membawa sel kelamin jantan sperma ke sel telur dan terletak di dalam ovarium. Kemudian pembuahan. Fusi sel kelamin, sel sperma dari tabung polen bertemu dengan sel telur di ovarium. Pembentukan zigot. Fusi sel sperma dan sel telur membentuk zigot. Pembentukan bijian dan buah. Zigot berkembang menjadi biji, dan ovarium berkembang menjadi buah yang melindungi dan membantu penyerbukan biji. Sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi seksual, penggabungan sel kelamin, melibatkan penggabungan sel kelamin jantan dan betina untuk membentuk zigot. Keturunan unik. Proses ini menghasilkan keturunan yang unik dengan kombinasi genetik dari kedua orang tua. Ini mendukung keragaman genetika dan adaptasi terhadap lingkungan. Kemudian reproduksi aseksual. Tanpa penggabungan sel kelamin tidak membantu penggabungan sel kelamin. Individu baru berkembang dari satu orang tua atau struktur tertentu tanpa menyertakan pembuahan. Keturunan identik. Individu baru memiliki genetika yang identik atau sangat mirip dengan orang tua yang sama, karena terjadi pencampuran genetik. Proses cepat.